Halo guys, kali ini saya akan memberikan sedikit hal yang saya tahu tentang menjalankan sebuah bisnis atau usaha. Sebelumnya, saya mau sedikit perkenalan diri. Nama saya Maharani Armita Putri. Di sini saya juga berpengalaman memulai usaha, tapi bisa disebut gagal karena satu dan hal lainnya. Ketika kalian ingin membuka usaha atau bisnis, banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, dari modal usahanya, cara mengelola keuangannya, cara pemasarannya, dan lainnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama, apa yang harus dirancang dan dikembangkan untuk kesuksesan sebuah usaha atau bisnis, apalagi di generasi saat ini. Yang poin kedua, tentang metode atau keterampilan dan perangkat modern. Apa sih yang bisa digunakan untuk kesuksesan usaha kita? Sebelumnya, selamat menyaksikan guys. Baik, untuk yang poin pertama, langkah yang perlu dikembangkan ketika kita memiliki keinginan memulai sebuah bisnis atau usaha itu bisa dilihat dari beberapa hal ya teman-teman. Nah, karena di sini saya ingin membuka usaha coffee shop, sebagai penjelasannya saya akan memakai usaha ini. Untuk beberapa hal itu apa saja? Yang pertama, research kopi yang paling banyak diminati. Jadi kalian yang ingin membuka bisnis coffee shop, kalian bisa men-searching tentang banyak kopi-kopi yang dinikmati atau yang diminati oleh warga masyarakat Indonesia. Seperti contohnya yang setahu saya yang banyak diminati itu seperti kopi susu, cappuccino, atau yang latte. Nah, itu bisa kalian masukkan ke menu sehingga itu juga bisa menarik peminat penyuka kopi. Lalu untuk yang poin kedua yaitu fokus pada kualitas produk. Menjaga kualitas produk sangat penting untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi kopi. Kebanyakan pecinta kopi lebih senang mampir ke coffee shop yang memang dikenal dengan cita rasa kopi yang sama dan kualitas produk. Jadi lebih baik harganya murah tetapi kualitasnya bagus daripada harganya mahal tapi kualitasnya rendah. Untuk yang poin ketiga yaitu hadirkan inovasi baru yang menarik menciptakan inovasi baru untuk mengembangkan usaha kita. Nah, itu juga perlu loh, misalnya dari segi menu, packaging, ambience, juga promo-promo lainnya. Untuk yang poin keempat, bangun omnichannel. Kalian bisa membangun omnichannel dengan memanfaatkan media online dan offline. Untuk media online-nya, kalian bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, Shopee, dan yang lainnya. Untuk yang media offline-nya itu kalian bisa mempromosikan lewat MMT, brosur, atau juga dengan strategi word of mouth. Atau biasa juga jika kalian yang memiliki budget lebih, kalian bisa mengajak influencer untuk datang ke kedai kopi kalian dan meminta endorsement dari mereka. Untuk yang poin kelimanya, membuat konsep coffee shop senyaman mungkin. Kebanyakan orang kalau ingin mampir atau sekedar nongkrong di coffee shop selalu mempertimbangkan konsep kedai kopi dan membuat mereka betah berlama-lama di coffee shop. Dengan cara apa? Ya, kalian bisa menawarkan promo-promo yang menarik, kalian menciptakan konsep yang memberikan spot foto yang bagus, memberikan pendingin ruangan, dan juga wifi jaringan yang gratis untuk mereka yang mampir ke kedai kopi kalian. Atau juga bisa memberikan tanaman sebagai hiasan, itu juga bisa. Untuk yang poin keenam, ini yang paling penting ya, membuat nama brand yang simple dan kekinian. Pemilihan nama brand yang simple bertujuan agar dapat dengan mudah diingat oleh masyarakat. Kalian bisa memilih kata-kata yang simple dan familiar, entah dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau sesuka kalian, sehingga kedai kalian bisa dikenal oleh banyak orang dan mereka tahu jika nama itu punya
punya kalian. Nah, setelah membuat rencana atau rancangan yang harus dikembangkan untuk kesuksesan usaha, poin kedua yaitu ada metode atau keterampilan yang diperlukan untuk mewujudkan kesuksesan usaha sesuai era generasi saat ini. Untuk yang pertama yaitu metode complex problem solving, yaitu keterampilan pemecahan masalah yang kompleks atau sebuah kemampuan yang dikembangkan untuk memecahkan masalah baru, masalah yang tidak terdefinisikan dengan jelas di dunia kerja. Untuk metode kedua yaitu tentang critical thinking. Apa itu critical thinking? Yaitu kemampuan untuk berpikir jernih dan mendalami tentang suatu masalah dan membuat penilaian secara logis. Nah, ini semacam pemikiran di mana kalian sendiri menganalisis dan memeriksa atau menghasilkan kesimpulan yang efektif. Untuk yang ketiga, creativity, yang teknologi dan mesin memang bisa membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, tapi mereka tidak bisa memberikan sentuhan kreativitas di dalamnya, sehingga banyak perusahaan yang lebih memilih mempekerjakan karyawan yang lebih kreativitas, yang mempunyai sisi kreatif dan inovatif. Lalu untuk yang poin terakhir yaitu tentang perangkat modern yang dapat membantu dalam menjalankan usaha di era generasi saat ini. Nah, salah satunya adalah aplikasi manajemen keuangan. Salah satu aplikasi manajemen keuangan yang biasa digunakan itu bisa menggunakan aplikasi manajer IO, di mana di aplikasi itu sudah tersedia fitur modal awal, pemasukan, pengeluaran, dan juga bisa melihat penjualan per tahun maupun per bulan. Nah, sedangkan untuk aplikasi kasirnya yang dimana bisa digunakan di kedai kopi, kalian bisa menggunakan dari beberapa referensi dari Google, atau kalian juga bisa membuat software sendiri untuk sarana kasirnya. Jadi untuk aplikasi kasir itu tidak semuanya sama. Kalian bisa menggunakan membuat software sendiri atau mencari referensi dari Google. Baik, dari sedikit paparan tadi dapat disimpulkan bahwa sebelum kita memulai bisnis atau usaha, kita perlu mempunyai persiapan matang sehingga usaha dapat berjalan terus dan tidak berhenti di tengah jalan, dan itu bisa menimbulkan kerugian. Semoga yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terapkan ya guys. Terima kasih sudah menonton. See you, bye bye.